Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang kula hormati, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah memudahkan kita dalam mendapatkan rizki yang halal, menganugerahi anak-anak yang solih dan solihah. Bapak, Ibu, ingkang kula hormati, ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis ini bercerita tentang seorang laki-laki di zaman Rasulullah. Dia datang kepada Nabi, kemudian dia mau masuk Islam. Jadi hadisnya, ruya anna syaban ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun mubtalla bidzunubi wal ma'asi wala asbiru anha fahalli min taubatin in aslamtu. Jadi diriwayatkan bahwa seorang pemuda datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang mubtalla bidzunub, yang diuji dengan dosa-dosa. Jadi artinya dia itu sangat lihai dalam berdosa. Saking diuji itu berarti dia sudah sangat susah untuk lepas dari dosa-dosa. Dan juga maksiat-maksiat, mungkin miras sudah setiap malam gitu, atau judi, kerjaan hari-hari, zina juga pernah dilakukan. Wala asbiru anha, bahkan beliau itu sampai curhat kepada Nabi, saya bahkan tidak bisa sabar untuk menahan diri dari maksiat dan juga dari dosa-dosa. Fahalli min taubah in aslamtu. Apakah saya kalau masuk Islam ada dapat pintu pertobatan gitu? Apakah diterima taubat saya ketika saya masuk Islam? Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, tub ilallahi fa innal islama yajubbu ma qablah." Nah, Nabi itu dengar kayak gitu bukan malah marah gitu. Tapi Nabi dengan lembut bilang, "Ya, enggak apa-apa. Tobat saja. Tobatlah kepada Allah, sesungguhnya Islam itu akan yajubbu ma qablah, akan memutus apa-apa yang sebelumnya." Nah ini, tapi laki-laki ini laki-laki yang unik gitu. Bukan laki-laki yang biasa. Karena dari awal aja udah kelihatan. Dia pengen masuk Islam, tapi dia ngaku kalau saya itu sudah terbiasa berbuat dosa. Dan saya bukan laki-laki, bukan orang yang bisa sabar untuk menahan diri tidak berbuat dosa. Jadi artinya kan kalau kita mungkin berbuat dosa, ya beberapa kali kita juga tidak sabar. Tapi dengan ketidaksabaran kita itu tidak membuat kita kemudian cerita ke siapa-siapa gitu. Nah kalau laki-laki ini saking tidak sabarnya, bahkan untuk tidak cerita saja dia sudah nggak kuat gitu. Bahkan kepada tokoh di zaman itu seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala syab. Nah, ketika dibilang ya udah boleh masuk Islam saja gitu. Faqala syab, pemuda ini kemudian bilang, walakin ashtarit alaika ya Rasulullah an ta'adzana li an udniba masyi'tu. Tapi wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, izinkan saya mengajukan syarat kepada engkau untuk engkau izinkan untuk berdosa, berbuat perbuatan dosa. Masyi'tu, terserah saya. Jadi mau masuk Islam tapi ngasih syarat. Jadi yang ngasih syarat bukan Rasulullah. Orang yang mau masuk Islam itu, saya mau masuk Islam tapi izinkan saya berbuat dosa. Jadi jangan larang-larang saya untuk miras. Jangan larang-larang saya untuk judi. Saya mau masuk Islam gitu. Ini kalau kita gitu,
Ketemu orang kayak gitu kan, ini orang nggak niat gitu loh, nggak bener. Kamu mau tobat, ya tobat saja gitu, diem aja gitu. Kalau misal nggak tahan, tapi dia dengan PD-nya nyampaikan kepada Rasulullah, bahkan minta izin untuk berbuat dosa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh dengan kebijakannya, fatabas sama Nabi cuma tersenyum. Jadi cuma senyum saja. Wa qala la ba'sa walakin ala syartin wahid. Enggak apa-apa, kamu berbuat dosa tapi dengan satu syarat. Jadi cuma ngajukan satu syarat saja dari Nabi. Nabi cuma ngasih satu syarat. Jadi syarat dibalas dengan syarat. Jadi memang orang ini suka ngasih syarat, oke, kalau gitu balas dengan syarat. Enggak bisa dilepas begitu saja. Qala wa ma huwa ya Rasulullah, apa syaratnya wahai Nabi sallallahu wahai Rasulullah? Faqala, Nabi kemudian ngendikan, Allah takdzib. Cukup kamu nggak usah bohong. Oh, ini laki-laki itu kaget. Duh, dia sudah seberani itu untuk mengakui dosanya, minta syarat. Loh, syaratnya cuma diminta untuk tidak bohong. Faqala qad qabiltu. Ya sudah, langsung diterima. Oke, saya nggak akan berdusta. Dia pulang, dia anggap, oh gampang banget ya ternyata masuk Islam itu. Cukup syahadat, terus nggak usah bohong. Dah cukup dia pulang dengan tenang, segampang itu gitu. Suman sorofasyab fahina arada ayyauda ila ma'siyatihi. Nah, kemudian pas pulang, dia kembali ke lingkungannya, di keluarganya. Fahina arada an yauda ila ma'siyatihi. Ketika dia ingin kembali kepada kemaksiatannya, qala fi nafsihi. Di dalam hatinya itu berkecamuk. Terfikir di otaknya setiap dia mau melakukan kemaksiatan, in fa'altu dzalika wa sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in sadaqtu fadhahtu nafsi wa in kadzabtu khalaftu ahdi, gitu kata. Jadi di pikirannya dia mikir gitu. Jadi misal megang gendul ciu gitu, dia mikir, wih, nanti kalau saya balik ke Rasulullah, karena zaman itu kan nggak mungkin nggak ketemu Rasulullah. Nanti kalau Nabi nanya, terus Nabi nanya ke saya, gimana kabarnya? Kan biasa kalau orang ketemu nanya kabar. Gimana? Kan apalagi baru masuk Islam. Gimana? Susah nggak gitu kan? Gimana, udah bisa sholat belum? Udah bisa ngaji belum? Atau apa? Biasanya pertanyaan-pertanyaan orang yang baru masuk Islam itu umum gitu. Nah ini dia mikir gitu. Fa in sadaqtu fadhahtu nafsi wa in kadzabtu khalaftu ahdi. Kalau saya jujur, saya malu gitu. Saya mempermalukan diri saya. Tapi kalau saya bohong, khalaftu ahdi, saya bakal menyelisihi janji. Nah, ini memang model orang ini, dia ngasih syarat tapi komitmen gitu. Dengan syarat yang dibalik. Kan ada orang yang kalau urusan apa-apa ngasih syarat banyak. Tapi giliran dia dikasih syarat, alah, nggak peduli gitu. Nah, ini model-model orang yang curang gitu. Dia urusan sama orang lain, dia minta haknya dipenuhi. Tapi giliran urusan dia sendiri, dia melakukan semena-mena. Kayak misal kita seorang pedagang, kalau jual itu benar-benar teliti gitu. Dihitung. Kalau beli pasti kurang-kurangi misalnya. Golek diskon nggak masalah gitu. Tapi ini semacam kayak mencari celah. Padahal sebenarnya juga nggak celah-celah banget gitu. Atau misal seorang suami giliran mengkritik istrinya, dia sangat fasih. Tapi giliran mengingat haknya, dia jadi bisu misalnya. Atau sebaliknya, seorang istri cerewet betul kalau urusan hak suaminya. Giliran dia kayak orang yang paling yo misalnya. Nah, ini semacam itulah. Nah, ini kalau laki-laki ini dia modelnya fair dia. Dia juga nggak mau bohong, dia juga memenuhi syarat, dia meminta syarat ke Nabi, dia juga memenuhi syarat yang disyaratkan oleh Nabi. Jadi dia akhirnya mikir, fatarokaha, dia meninggalkan maksiat, wa kana dzalika sababu taubatihi wastiqamatihi. Yang itu kemudian tidak dusta itu akhirnya menjadikan penyebab dia bertaubat
dan juga menyebabkan dia menjadi istiqomah. Nah, ini Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita bisa mengambil eh, apa ya, semacam faedah bahwa orang yang beriman itu dia harus komitmen dengan keimanannya dengan bentuk amal. Setelah amal kemudian dia juga harus sabar. Setelah itu dia mendakwahkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Jadi beriman itu dia benar-benar yakin. Nah, gambaran tadi itu orang itu akhirnya seyakin itu dengan ucapan yang diucapkan Rasulullah. Jadi kalau dalam Islam disebutkan inna dina indallahi Islam. Jadi memang harus yakin kalau kita itu berislam ya sudah, nggak ada agama yang lain. Bahkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun orang yang mencari jalan selain jalan Islam, maka dia nanti di akhirat akan mendapatkan jalan yang merugi. Kayak misal coba kita perlihatkan di kehidupan kita, kita sudah mengaku Islam, maka kita harus komitmen dengan keislaman kita. Transaksi keuangan kita juga harus Islami. Bagaimana juga kita menjalin hubungan dengan orang lain juga harus Islami. Jadi jangan sampai kemudian orang misalnya dia kalau amalan tertentu dia Islami sekali gitu, kayak misal ke masjid dia tepat waktu, tapi giliran nyaur utang, nah, misalnya dia jadi tidak terlalu Islami gitu modelnya. Atau kalau misal apalagi banyak hal mungkin kita harus berusaha secara yakin bahwa yang kita ambil itu jalan-jalan yang betul-betul Islami. Kemudian yang kedua, kita harus yakin, dan kita harus yakin juga Islam itu satu-satunya jalan untuk diampuni dosanya. Yang kedua, mengamalkan. Jadi laki-laki tadi itu kan kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan bohong gitu. Ini dalam Islam disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sering disampaikan bahwa orang itu harus beramal, dan beramal itu kuncinya adalah mengilmui. Dan itu harus diulang-ulang terus. Karena memang manusia itu kan kadang lupa juga gitu. Jadi sebelum beramal itu, sebelum mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu adalah amal, yaitu dengan mengetahui dulu. Akan lebih baik ketika orang itu ngerti. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan dengan angan-angan. Wala bitahalli. Juga bukan dengan menghiasi diri saja gitu maksudnya. Tapi dengan apa? Walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amal. Yang tertanam di dalam hati dan juga tertampak, tercermin dari amal yang dia lakukan. Ada juga misal sebagai seorang suami atau sebagai orang tua, keras sekali sama anaknya gitu misalnya. Urusan hak dia. Jadi begitu Islami sekali di depan masyarakat, tapi di depan anaknya misalnya kurang Islami. Padahal butuh juga. Atau sebaliknya, seorang anak dia bisa fasih sekali di mimbar-mimbar, tapi giliran sama orang tuanya dia nggak peduli. Ini juga tidak boleh. Itu yang kedua. Jadi setelah beriman adalah beramal, dan beramal itu membutuhkan ilmu dan juga konsistensi. Kedua, yang ketiga yaitu berdakwah. Ini disebutkan di dalam surat Al-Asr ya. Illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kalau kita lihat model dakwahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu ngelihat orang nggak langsung digebuki, tapi diingatkan, dilirihi pelan-pelan, "Wis kamu nggak apa-apa maksiat, tapi jangan bohong." Yuk, pastinya kalau orang kayak gitu ya di antara perjalanan dakwahnya itu di antara perjalanan taubatnya pasti ada maksiatnya. Jangan terlalu mengharapkan orang terlalu perfect, terlalu sempurna. Orang baru baru tobat. Terus berharap apa sama orang yang baru tobat? Kalau dia baik, ya itu kelebihan dia. Tapi kalau misal dia balik, ya nggak usah dirasani gitu. Rasani tipis-tipis nggak masalah.
Tapi kalau terlalu, ya itu kan namanya juga orang baru tobat. Bandingkan dengan kita yang sudah ngaji bertahun-tahun, bahkan sampai ada namanya Darul Istiqomah gitu misalnya. Kan ini isinya kan tiang-tiang ingkang istiqomah. Amin. Jadi beda gitu, dibedakan. Nah, termasuk tobat itu juga termasuk dakwah ini, makanya Nabi kemudian beliau tidak marah ketika ada orang ngaku dia suka bermaksiat. Eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi salah satu menjadi satu-satunya suri tauladan dalam berdakwah ini ya. Eh, dan dakwah itu juga tidak selalunya dengan kalimat, bisa juga dengan ahwal, kondisi, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Saya itu baca-baca ini ya, eh, laporan di penelitian. Jadi orang Indonesia ini terkenal ramah, sopan, baik, terus juga kalimat-kalimatnya lembut. Tapi kemudian di internet itu kemudian ada survei, diteliti dari Microsoft. Jadi dia meneliti tentang kelakuan netizen di Asia Tenggara. Yang paling rendah itu justru malah Indonesia. Jadi secara lisan baik di luar, tapi secara ketikan jahat. Jadi nggak terlalu mikir ketika masuk ke dalam ketikan. Nah ini juga jadi masalah, jadi PR kita, jadi renungan kita. Seiman apakah kita gitu dengan dengan keislaman kita itu sekuat apa? Kok masih ada orang yang bisa sangat apa ya? Sangat tidak terkontrol ketika masuk dunia maya. Bahkan saya tuh kadang agak miris. Coba nek jenengan pirsani niku, kalau udah anak-anak niku pegang HP, miring kayak gini, main game. Oh, itu kalimat yang keluar dari lisannya itu jadi tidak terkontrol. Ini mungkin kalau orang tua bisa bisa kadang memaklumi ya, oh anak-anak nggak masalah gitu, wajar. Tapi kalau bisa sebagai bentuk kita menjaga keimanan anak-anak kita itu diajari kalimat-kalimat yang baik. Nah, kalah ya kalah gitu misalnya. Nggak usah miso-miso gitu kan. Anak-anak itu kadang nggak paham dia mana benar mana salah. Ini harus kita jaga betul. Jadi memang harus kita lindungi keluarga kita. Nah, kemudian sabar. Terakhir ini adalah sabar. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair. In asobathu sarra syakara, wa kana khairul lahu. Wa in asobathu dharra sobaro, wa kana khairul lahu. Sungguh menakjubkan urusan mukmin karena semua urusannya adalah baik baginya. Dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang mukmin. Nah, ini demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi ada 4 poin orang kalau sudah beriman, dia harus beriman betul, meyakini Islam adalah agama yang benar. Kemudian yang kedua mengamalkan, yang ketiga mendakwahkan atau menyampaikan atau mencerminkan dirinya bahwa dia memang betul-betul Islami sekuat mungkin. Dan juga yang keempat, sabar dengan apapun yang dimiliki. Ini menjadi pengingat bagi diri saya sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.